Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maya Romantin, Maulidah Hidayati, Istirohah, Ola Khairus Salma, dan Ali Muhtar akan mempresentasikan mata kuliah bimbingan dan konseling yang berjudul Hubungan antara bimbingan konseling, psikoterapi, dan religi psikoterapi. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mbak Ula. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Ula Khairus Salma, NIM 23070190110. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan bimbingan dan konseling. Sebelum membahas lebih jauh tentang bimbingan dan konseling, sepatutnya kita mesti memahami arti dari kata bimbingan dan konseling itu terlebih dahulu. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Sedangkan istilah konseling berasal dari kata konseling, adalah kata bentuk dari to counsel, secara etimologis berarti to give advice atau memberikan saran dan nasihat. Konseling merupakan hubungan yang bersifat membantu dalam pemberian nasihat kepada seseorang untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sekarang, bimbingan konseling itu sendiri adalah upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Menurut Surat Keputusan Mendikbud Nomor 25 Tahun 1995 tentang petunjuk pelaksanakan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menyebutkan bahwa bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah agar anak dapat memilih, mempersiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan mendapatkan hal yang berharga dari keputusan yang diambilnya. Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntunan positif lingkungannya. Nah, secara khusus, layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Jadi, BK itu membimbing, mengarahkan, membantu peserta didik untuk menentukan masa depannya. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Bagi peserta didik yang mempunyai potensi khusus, di sini BK juga membantu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Melalui BK, peserta didik juga diarahkan untuk penyesuaian diri baik dengan lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, sudah menjadi tugas BK untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Maka di sini BK juga mencari tahu hambatan dan kesulitan apa yang sedang dialami oleh peserta didik, baik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan maupun dengan lingkungan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, saya Maya Romantin akan memaparkan materi tentang pengertian dan tujuan psikoterapi. Yang pertama, mengenai pengertian psikoterapi. Psikoterapi ini berasal dari dua kata, yaitu psike yang berarti jiwa dan terapi yang berarti pengobatan. Jadi, psikoterapi ini berarti pengobatan jiwa.
Psikoterapi dianggap sebagai aspek murni oleh para psikiatri yang relevan digunakan pada gangguan psikiatrik. Psikoterapi ini digunakan untuk meningkatkan sikap fleksibilitas, kebebasan, serta kebahagiaan dalam hidup mereka. Psikoterapi merupakan usaha seorang terapis untuk memberikan suatu pengalaman baru bagi orang lain. Pengalaman baru ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelola distres subjektif. Nah, secara umum psikoterapi adalah suatu intervensi interpersonal, relasional yang digunakan oleh psikoterapis untuk membantu pasien atau klien dalam menghadapi problem-problem kehidupannya. Yang kedua adalah tujuan psikoterapi. Di antaranya, memperkuat motivasi klien untuk melakukan hal yang benar, mengurangi tekanan emosional, mengembangkan potensi klien, mengubah kebiasaan klien, memperoleh pengetahuan tentang diri dari seorang klien, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan hubungan interpersonal, serta meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Sekian pemaparan materi dari saya. Pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Religius psikoterapi atau yang sering disebut sebagai psikoterapi religius adalah penyembuhan penyakit melalui hidup kejiwaan yang didasari pada nilai keagamaan, tetapi tidak bermaksud mengubah keimanan dan kepercayaan pasien, melainkan membangkitkan kekuatan batin pasien untuk membantu proses penyembuhan bersama-sama terapi lainnya. Psikoterapi religius merupakan bagian dari pendekatan holistik dalam psikoterapi yang berkembang saat ini. Jika di barat dalam lingkungan Kristiani berkembang pastoral counseling yang merupakan bagian dari psikoterapi religius, maka dalam kalangan Islam berkembang psikoterapi Islam yang juga merupakan bagian integral dari psikoterapi religius. Beberapa ahli kedokteran jiwa meyakini bahwa penyembuhan penyakit pasien dapat dilakukan dengan cepat jika menggunakan metode pendekatan keagamaan, yaitu dengan membangkitkan rasa keimanan kepada Tuhan, lalu menggerakkannya, yang pada akhirnya menimbulkan kepercayaan diri bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah satu-satunya kekuatan penyembuh penyakit yang diderita. Tujuan religius psikoterapi adalah yang pertama, memberikan pertolongan ke setiap individu agar sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya insani. Yang ketiga, mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian dan etos kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu hubungan antara bimbingan konseling, psikoterapi, dan religio psikoterapi. Pada dasarnya, ketiganya memiliki perbedaan. Misalnya, yang pertama, bimbingan konseling biasanya digunakan dalam setting pendidikan atau bidang pendidikan, sedangkan psikoterapi biasanya digunakan dalam setting medis atau bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, bimbingan konseling tidak terfokus untuk membantu individu yang mempunyai masalah dalam kejiwaan atau psikisnya, tetapi bimbingan konseling membantu individu agar mampu membuat keputusannya sendiri. Sedangkan untuk psikoterapi fokus membantu individu yang mempunyai masalah kejiwaan atau lebih cenderung kepada masalah gangguan psikis pada masa lalunya. Meskipun berbeda, tetapi ketiganya tetap berhubungan. Di antaranya, yang pertama, sama-sama membantu individu mengatasi masalah-masalahnya. Kemudian yang kedua, sama-sama membantu individu mengembangkan segala aspek dalam dirinya guna meningkatkan kualitas hidup.
Kemudian yang ketiga yaitu sama-sama membahas dan mengkaji masalah kejiwaan. Hanya saja jika BK fokus dalam membimbing, sedangkan psikoterapi fokus kepada penyembuhan jiwa yang bermasalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak sekali kesalahan, entah itu kesalahan yang kami sengaja ataupun kesalahan yang tidak kami sengaja, baik dalam pelafalan ataupun penulisan, kami dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.